Selamat ngadangukeun podcast Mamang. Ya, selamat mendengarkan podcast Mamang sarua kenenya. Untuk dulur-dulur Mamang yang selalu setia, terima kasih sudah mendengarkan kita. Ya. Semoga tidak bosan ya. Ya. Karena setiap hari Senin pasti kita akan hadir Siap. untuk menghibur dan menemani dulur-dulur Mamang semuanya dan memberikan kita, informasi. ya kita hadir di anchor.fm yang bisa Mamang dengarkan. Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Saya Kenapa? jadi orang tuntaskan saja dulu ya tadi omongan orang yang Yang kepotong. mana? Kalau Mamang podcast Mamang Dulur Mamang, enggak podcast Mamang dulu. Oh iya. Itu tersedia di berbagai platform. Betul. Ya, yang kita buat podcast ini dengan anchor.fm. Jadi bikin podcast sangat mudah sekali Dengan anchor.fm atau bisa download di Play Store, di Apple Store. Anchor itu dengan download aplikasi tersebut wargi Mamang bisa dulur saya tacan mu om kene tina nu ti heula geus eueuh radiona ge dulur Mamang dengan mudah bisa membuat podcast seperti kita gitu. Betul. Maksudnya Mang. Terus kelebihan dari anchor.fm ini kita juga mudah untuk istilahnya apa ya, mendistribusikan ke beberapa aplikasi-aplikasi sesuai dengan yang kita miliki. Betul. Ya. Atau bisa di-share lah kalau bahasa sekarang ya. Di-share. Ya. Jadi lebih banyak peluang kita untuk berbagi informasi dan juga hiburan untuk dulur-dulur yang lainnya juga. Oke, by the way Mang, di kesempatan hari ini ya kita harus bangga dulu. Betul. Ya, sebentar. Calangap yang bangga naon ya, betul, bangga mah bener kan. Iya. Tapi bangga atas apa? Ya, berbangga atas dimana beberapa hari kemarin Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan GGGGGGGGGG. G20. Gena 20. Iya, kan? Maksudnya orang dihitung teh seberiji kan. Ente bieu makan 7 dan 8 biasanya. Orang sebagai pakai kamar mangon maksudnya. Eta cereng teh. Nya 20 bener ya. Iya, G20. Kemarin di Bali ya. Di Bali. Setelah sebelumnya itu diadakan di Itali. Nah, di Itali terus ke Indonesia. Dan untuk tahun depan kemana Cong? Kalau kemana sih tahu tuh. Kalau nggak salah nonton berita tuh. di Arab apa di Turki ya? Salah sih. Di mana? Di India. Iya, India yang Pak Jokowi ditodong sama wartawan ya? Nah, jadi dia nama untuk peralatan G20 tahun depan bakal lebih meriah dan tanda kutipnya loba lagu-lagu juga gitu kan. Iya. Apalagi India kan ya. Iya. Cantik-cantik ngomong nyanyi. Kebayang gak lo di acara formal misalnya teh Perdana Menteri ngomong pidato misalnya mere tum heri gitu nya jujur emosi kan. Gitu. Kebayang. Tapi kita akan lihat saja nanti ya. Perhelatan G20 selanjutnya. Apakah akan ada banyak tari dan juga musik di sana? Ya, tapi yang pasti akan menampilkan kesenian khas India. Seperti kemarin juga sangat spektakuler yang disajikan oleh Presiden Jokowi Indonesia dalam istilahnya apa ya, menjamu tamu-tamu negara, petinggi negara dengan ada seperti gelar budaya kemarin Mang ya yang pas itu makan malamnya itu sangat luar biasa sekali. Sehingga dari beberapa informasi yang kita terima sangat berkesan untuk beberapa perwakilan negara itu ketika peralatan kemarin di Indonesia. Betul. Apalagi yang paling epic itu ketika para petinggi negara dengan memakai ini apa batik di saat gala dinner itu Mang. Betul sekali. Bangga orang Mangnya. Indonesia harus memiliki istilahnya apa tadi perhelatan batik gitu. Batik sebagai warisan dunia kan itu sudah diakui oleh UNESCO dan lebih bangga lagi kemarin dipakai oleh semua perwakilan negara petinggi negara di G20. Jadi kayak nama orang ulah ngerasa malu lagi ya dengan menggunakan batik karena batik itu merupakan salah satu jati diri negara orang. Asik, dan sudah diakui oleh dunia juga. Dan dalam perhelatan G20 ini Mang tentu banyak momen epic, momen menarik, momen unik dan
yang membuat kita menggelitik untuk dikulik anjir. KKB-nya ik. Banyak sekali sebetulnya momen-momen yang menarik yang membuat kita sebagai warga Indonesia sekaligus netizen plus 62 itu membuat kita berbangga dan terkadang salah fokus juga, Mang. Betul. Gitu. Nah, ada sebetulnya banyak momen gitu, Mang. Cuman kita hanya sebutkan saja beberapa mungkin ya dari momen menarik di perhelatan G20 ini. Dan FYI juga nih, Mang, untuk Maneh dan juga Dulur Mamang, di perhelatan G20 juga ini berbarengan dengan B20. Oh, B20. Ya, bukan B21. Itu aplikasi kamera B21. Oh iya, nya. Oh di tapi pernah aja. Iya dulu B216. Oke, lewat. Skip. B612. Ya gitu. B2612 asal itu B612 ya. Oke, skip lah ya. Tidak menarik. Nah, B20 ini, Mang, adalah Bisnis 20, perhelatan ekonomi taraf internasional tentunya. Ya. Forum bisnis terkemuka yang berbarengan kegiatannya di dalam G20. Jadi G20 itu adalah salah satu agendanya ya ini B20 yang membahas tentang perekonomian di dunia seperti apa. Iya. Itu. Dan nanti kurang bakal disampaikan juga informasinya mengenai B20 yang menarik dan unik. Oke. Tapi yang paling membuat orang merasa tergelitik di momen atau di perhelatan G20 ini adalah orang melihat Menteri PUPR kita Pak Basuki kenapa beliau menjadi fotografer, Mang, di depan. Yes, ketika para petinggi negara datang disambutkan oleh presiden kita, dan di sana ada terlihat Pak Basuki yang sedang memotret kejadian atau momen-momen di penyambutan tersebut. Itu viral loh sebetulnya video-videonya, entah itu di TikTok, di Instagram atau di beberapa platform lainnya. Itu yang membuat orang menggelitik lah ya. Kelas menteri gitu kan ya. Takut ini loh, takut salah ucap. Tapi ya ada juga sih netizen yang bilang, wah iya itu Pak Basuki mungkin katanya ya. Ini kata netizen ya, bisa dicek lah di beberapa sosial media. Mungkin job yang aslinya fotografer, menterinya jadi freelance. Iya. Nah itu. Terus menurut Maneh, Mang, momen yang unik apalagi nih yang ada di G20? Kemarin sempat mengikuti lah di TV kan ada yang diserang langsung gitu ya. Masih nonton TV, Mang, Maneh? Masih kadang-kadang. Nonton berita orang mah. Biar lebih pinter gitu. Dan kurang ditinggalin menarik kemarinnya. Ayana pertemuan Presiden Cina dengan Presiden itu Amerika. Presiden Cina itu siapa? Si Jinping. Tapi emang jangan gitu dong. Kasar kamu, susah sih kalau di Sunda tuh. Apalagi ke usia yang di atas kita. Ariki atuh Ki macana kumanya? XI ya. Mang aja. Mang Jinping. Bisa Mang Jinping ya. Ada orang di Sundanya gitu. Atau Wak Jinping gitu ya. Wak Jinping bertemu dengan Presiden Amerika. Wak satu tuh namanya Joe Biden. Ya. Berarti dengan Mas Joe. Padahal di sisi lain di kedua negara tersebut ya, bukan sosok presidennya atau sosok pemimpin negaranya, itu kan sempat ada ini apa namanya? Betul, bersitegang lah. Bersitegang. Karena, ya kita tahulah dua negara ini merupakan rival gitu. Rival untuk urusan ekonomi dunia. Yes. Yang satu sama lain tentu punya kepentingan. Dan selama mereka menjabat ini di G20 ini merupakan pertemuan pertama mereka. Jadi pertemuan benar ya, benar. Semenjak ini jadi sangat luar biasa apresiasi Indonesia untuk Pak Jokowi bahwa kita gitunya Indonesia bisa menyatukan dua negara yang sedang
bersitegang atau berseteru ya, tidak hanya dalam tanda kutip perang saja. Perang yang umum kayak Ukraina dengan dengan Rusia, tetapi perang dagang juga itu kan sama-sama perang gitu. Tadi halnya menarik di G20 ini bahwa bisa menyatukan dua negara yang sedang berperang masalah perdagangan. Gitu. Jadi bisa menjadi sebagai penengah lah ya. Betul. Kita tuh ya, negara kita. Tapi sedikit memang ya agak melenceng masalah Joe Biden. Orang pernah bertemu dengan seseorang. Dia ketika lahir ya lahir lah ke dunia. Ketika ditanya cita-citanya apa, dia ingin ke Amerika, Mang. Kenapa? Karena dia ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu ibunya melahirkan. Yang sekarang katanya jadi presiden Amerika. Joe Biden. Nah, hubungan naon? Ari nusok ngebantu ngelahirkan Joe Biden. Saha sok nunggu Biden. Biden mah kan versi Inggrisnya gitu ya. Iya. Lamun diterjemahkan di bahasa Indonesia atau bahasa Sunda Bidan kan. Iya. Nah, mungkin ini sama kayak Pak Basuki. Jadi profesi utamanya bidan. Presiden mah hanya penilaian gitu. Oke, sedikit. Nah, yang paling menariknya lagi nih, ini viral juga nih Mang di Instagram, di mana tadi seperti yang orang sampaikan bahwa di G20 ini ada juga B20. Nah, ini uniknya ketika B20 ini dilaksanakan juga sama di Bali, di Nusa Dua ya kalau B20. Ketika ada semacam seminar lah ya, atau mungkin bisa dibilang apa sih namanya, sharing session antara Pak Anindya Bakri, yaitu salah satu putra dari Abu Rizal Bakri, tahulah ya, Abu Rizal Bakri, yang melakukan teleconference atau video call jarak jauh dengan CEO Tesla, itu Elon Musk, kalau di Indonesia Mas Elon. Ternyata uniknya adalah ketika Elon Musk ini sedang bicara, sedang memberikan insight atau memberikan materi lah ya, gitu atau ya. Tentang B20 ini seperti apa. Ternyata Mang di rumahnya itu mati lampu. Asli. Wah. Asli di videonya. Ngejepret atau kumaha? Entahlah, lupa ngisi token. Dia namanya. Saking sibuk nguruskan B20, lupa ngurus token listrik. Gitu. Sampai-sampai dia bicara bahwa aku merasa lucu ya ketika bicara hanya mukanya saja yang kelihatan merah karena emang ada lilin di depannya. Sedangkan lambat laun di ruangannya dia tempat webinar atau video call dengan Pak Anindya ini mati lampunya Mang. Akhirnya lama-kelamaan gelap. Dia merasa lucu dan geli sendiri gitu ya. Dikasirian cenah urang benernya. Itu menarik loh. Bagi orang gini menarik. Dia kan CEO Tesla. Tesla itu sebuah perusahaan besar lah dunia. Perusahaan mobil yang bertenaga listrik kan? Betul. Kok bisa mati gitu ya? Di rumahnya itu listriknya sendiri. Beak pakai ngecas mobil. Si token nanti beak pakai ngecas mobil. Jadi kerina ke lampu deh gitu. Makanya nanti mah namun arek boga mobil listrik kudu disiapkan listriknya sing loba gitu nya. Tok meletokan teh 5 gitu ya. Namun biar kita ke sini Titan langsung ganti gitu. Nah itu Mang, membuat orang apalagi sampai membuat orang tertawa terpingkal tuh. Backsoundnya tuh lagu Nasar. Seperti mati. Itu mau ngedit nya. Biasa netizen. Jahil. Nah itu momen itu. Terus ada lagi Mang momen itu momen presiden udah ya tadi. Udah. Nah sekarang yang ini Mang. Berarti yang ini juga dibicarakan yang sekarang lagi rame. Lah ya. Itu momen pertemuan antara ibu negara kita, Ibu Iriana Joko Widodo sama itu istri dari presiden Korea Selatan. Bentar, siapa sih? Kim Keon Hee. Kim Keon Hee. Gimana sih bacana?
Iya, Kim Kyun Hee. Orang sebenarnya banyak nama-nama orang Korea karena orang kan di base perusahaan itu base perusahaan Korea. Kim Kyun Hee lah ya, gitulah pokoknya cara bacanya. Nah, ini menjadi salah fokus juga sih bagi orang pribadi karena melihat istri dari Presiden Korea Selatan itu wah cantik lah. Kita tahu kalau orang Korea gitu ya, tapi bukan berarti apa namanya ya ibu negara gitu tidak cantik gitu. Karena itu kan punya apa istilahnya untuk pesona masing-masing, punya istilah standar masing-masing lah gitu. Ibaratkan orang pribadinya lalu misalnya memang orang disandingkan jeung orang luar negeri kan pasti lebih jangkung, lebih ganteng menurutnya merekanya. Itulah salah di lemur orang paling ganteng gitu sebenarnya. Dibandingkannya dengan grade-nya yang di bawah maneh mungkin lebih ganteng maneh. Tapi yang pastilah kalau kata siapa penyanyi cilik itu yoga. Ojo dibanding-banding emang. Intinya. Yoga. Siapa sih? Yoga. Yang viral nyanyi di pas hari ulang tahun kemerdekaan itu yoga kan? Bukan. Siapa Yogi? Tince. Esi. Dia orangnya Cina. Yoga. Prayoga. Iya bener prayoga tapi yoga. Nama depan nanti saha? Yoga. Kita baru teuing. Fiji meureun. Ya, intinya jangan dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke. Tapi ya hal yang menarik bagi kita ya untuk kita bahas mang setelah ramai foto antara ibu negara tersebut ramai diperbincangkan oleh netizen sampai ada kasus kemarin lah yang saat ini masih diproses. Tapi yang membuat orang menarik adalah Korea Selatan itu kan memang bukan tidak asing lagi bagi kita bahwa di negara mereka itu orang-orangnya tuh cara ranti, gara ranteng gitu ya. Dan bagi orang hampir mukanya tuh sama gitu, nggak bisa dibedain gitu. Opa-opa sama nuna-nuna di sana tuh yalah begitu lah ya. Bingung orang kan mendeskripsikannya gitu, saking cantik dan gantengnya gitu ya. Karena Korea juga memang dikenal sebagai negara industri operasi plastik terbesar di dunia. Bener Mang. Nah, itu gitu. Sebenarnya sudah jadi rahasia umumnya orang Korea kenapa misalnya mereka terlihat seperti lebih cantik atau lebih menarik ya karena salah satunya gitu ada oplas tadi gitu. Karena ada sebetulnya mah ini pandangan orang ya. Sebenarnya untuk dari apa istilahnya muka asli orang Korea itu mungkin tidak berbeda dengan Korea Utaranya. Jadi standar sebetulnya gitu. Tapi kan kalau kita bandingkan antara dua negara sekarang Korea Utara dengan Korea Selatan itu kan jauh berbeda. Betul. Pastilah ada sesuatu gitu Mangnya yang mengapa di Korea Selatan ini seperti sekarang gitu. Dan ternyata memang setelah kita telusuri Mang ya berdua mengenai sejarah operasi plastik di Korea Selatan ini memiliki sejarah yang panjang sekali. Dimulai dari ketika masa penjajahan dulu. Korea Selatan itu dijajah oleh Jepang dan Inggris. Nah, sedikit orang akan membedah bagaimana sih sejarah panjang operasi plastik ini di Korea sampai sekarang gitu ya eksis. Bahkan mereka dengan PD-nya bahwa negara kita menjadi industri terbesar di dunia sebagai di dunia operasi plastik atau surgery. Nah, ketika operasi plastik yang merajalela sampai sekarang ternyata sejarahnya adalah ketika dijajah oleh Jepang dulu ya. Ini orang-orang Korea Selatan memiliki trauma ya, trauma tersendiri bahwa mereka tidak mau trauma itu seolah muncul lagi atau tidak mau mengingat-ingat trauma tersebut sehingga bukan dibuatkan ingin membentuk identitas baru dari para penjajah. Nah, awal mulanya nih Mang ya. Awal mulanya ketika seorang dokter yang berasal dari Amerika yakni Dr. Miller, kurang dikutip ini dari jurnal Plastic Pass
bahwa minat oplas itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, ketika ini nih si Dr. Miller ini yang dikirim ke Korea Selatan untuk membantu dan memberi kesan bahwa orang Amerika itu baik kepada warga Korea setelah penjajahan. Karena kan tadi setelah Jepang baru masuklah Inggris. Nah, bersamaan dengan datangnya si Dr. Miller ini, Mang, ada seorang wanita penerjemah atau sekarang disebut apa? Translator ya? Translator. Yang menikah dengan tentara Amerika dan dia meminta si Dr. Miller ini untuk mengoperasi matanya supaya bulat dan lebar. Karena mata orang Korea itu cenderung sipit tuh. Betul, ya, betul, yang diinterpretasikan orang yang bermata sipit itu ada negatif gitu. Negatif lah gitu ya. Seperti kalau orang pernah baca mah aya nu menganggap bahwa kalau mata sipit teh seolah-olah itu teh orang yang memiliki karakter ganda. Ya. Seperti seolah-olah diam tapi dia punya maksud seperti rencana apa gitu. Besar apa hal gitu. Negatif ya gitu. Ya, makanya dari sinilah Mang sebetulnya operasi plastik dimulai. Iya. Di Korea itu dari wanita penerjemah ini melalui Dr. Miller. Tapi menurut sejarawan Korea juga sebetulnya bahwa mata bulat itu adalah identitas asli sebenarnya, identitas asli Korea. Tapi mungkin lah ya karena alasan trauma tadi tidak mau terulang. Mata bulat, mata sipit. Mata sipit, sorry. Mata sipit mah identitas Asia. Identitas Asia. Betul. Khususnya untuk wilayah seperti tadi di Cina, di Jepang, Korea. Nah, mungkin karena trauma tadi mah. Jadi ya tidak mau meninggalkan, tidak mau mengulang memori trauma tersebut. Jadi intinya kayak gini merenya. Jadi mereka kan dijajah oleh Jepang sangat lama gitunya. Pastilah yang nama penjajah itu pasti akan meninggalkan traumatik tersendiri. Jadi ketika misalnya Jepangnya sudah tidak ada, warga dari Korea ini tidak mau meninggalkan jejak ada Jepang-Jepangnya lah kasarnya gitu. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin bagaimana mereka itu bisa menghilangkan identitas Jepang yang ada di negara mereka, sehingga tadi mereka mulai membuka identitas baru kan sebenarnya. Betul. Salah satunya dengan merubah tadi mungkin bentuk dari mata gitu yang tadinya sama sipit seperti Jepang tapi ingin dibedakan. Yang selanjutnya nih alasan di zaman sekarang sih ya. Karena hanya untuk mengupgrade penampilan. Betul. Alasannya gitu. Nah, iya sih. Mungkin alasan untuk operasi plastik di zaman sekarang gak mungkin lah dengan alasan yang dulu. Gak mungkin alasannya misalkan kalau ditanya, kenapa kamu operasi plastik? Saya ingin mengubur trauma saya dengan di zaman Jepang. Penjajahan. Sedangkan yang ditanya adalah generasi milenial. Betul. Karena pasti memang setiap masa atau setiap periode itu akan berubah dengan alasan yang ada di sekitarnya gitu. Betul. Seperti tadi bahwa ketika seseorang khususnya sekarang gitu, mau di Korea ataupun di negara Indonesia kebanyakan sih kenapa seseorang itu memilih oplas itu karena untuk merubah penampilan salah satunya. Tadi bisa seperti yang dilakukan oleh si penerjemah tadi merubah bola matanya yang lebih bulat lebih besar gitu ya. Bahkan sekarang juga kan banyak ada yang operasi hidung ingin kelihatan lebih mancung, kemudian ini dagu biar lebih mencos tirus. Gitu. Tirus. Tadi bulat hanya ditirus jadi lamun anak nonton tinggal di patok seket. Jadi bakal nojos ya lamun. Iya benar. Tadi intinya untuk penampilan sih kebanyakan sekarang mah gitu. Dan tapi ternyata Mang, fakta yang menariknya adalah kenapa orang Korea ini menjadikan operasi plastik adalah hal yang biasa, karena di sisi lain juga ada alasan untuk karir dan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan juga. Sebetulnya ini alasannya, ini menurut jurnal di Korea ya, bahwa generasi zaman sekarang alasan di operasi plastik adalah untuk mencari pekerjaan supaya lebih mudah. Mungkin kalau maksudnya ini memang biar lebih cantik gitu ya, lebih ganteng, lebih menarik menariknya. Jadi
setiap perusahaan pasti dia bakal memilih orang yang good looking lah kasar nama gitunya. Jadi lo misalnya dia seadanya tanpa operasi plastik mungkin akan mudah akan sulit justru tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi mungkin pekerjaannya sih di entertainment sih kayaknya ya. Bisa jadi. Karena kalau di kantoran itu ya hanya untuk menarik daya tarik bos saja. Bisa gitu ya. Tapi bisa emang lamun pelayanan kan pelayanan misalnya iya, itu kan harus good looking yang front office biasanya front office di bank, di hotel gitu. Teller ya benar. Apalagi tadi di ruangan bos jelas ya sama gitu. Berarti masih bisa diterima ya alasan seperti itu ya. Jadi apalagi tadi untuk artis mang dijelaskan itu akan jadi nilai jual dunia kan lah kasarnya, tidak hanya nilai jual di negaranya saja. Nanti kalau misalnya artisnya ini tuh di Korea ya, karena tentu di Indonesia berbeda dengan standar standar orang diterima bekerja. Yang harus kita garis bawahi ternyata di Korea itu wajah menjadi salah satu nilai tersendiri atau modal yang sangat diuntungkan ketika seseorang memiliki wajah yang ganteng atau yang cantik. Berbeda kan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tetap ya walaupun mungkin adalah beberapa yang suka dengan wajah yang good looking, tapi tetap kalau di kita masih talent nomor 1 gitu. Bener, skill. Ya, harusnya sih gitu. Berarti kebayang ketika HRD melakukan wawancara ya, dilihat dulu kan CV-nya normal. Yang celakanya adalah ketika si pelamar ini melampirkan foto, misalkan 1 tahun ke belakang lah ya, paling lama kan beda. Pasti nanya, ini Anda? Saya gak salah CV kan? Lamun foto nanti diambil di Instagram gitu. Itu pakai filter lah, pakai udah edit. Jauh pisan. Tapi untung mana emang kamari HRD mana Korea kan? Ya sempat orang sama Korea. Masih mana tadi tolak ieu kata good looking. Apalin punya Indonesia berakararieu. Iya, tapi ini yang menarik bagi orang Mang. Mungkin dulur Mamang juga tahu bahwa operasi plastik ini sebagai hadiah dari orang tua. Yang biasanya nih yang paling lumrah adalah ketika anaknya itu sudah menginjak usia 17 tahun. Lulus sekolah, kalau kita SMA ya, menginjak SMA, maka hadiahnya adalah operasi plastik. Ini sebagai wujud terima kasih lah orang tua kepada anaknya yang sudah bekerja keras, yang sudah belajar, maka diberikan hadiah door prize berupa operasi plastik. Nah, yang membuat orang tergelitik adalah kan orang bekerja di base kebanyakan orang-orang Korea, ekspatriatnya. Nah, orang ini valid Mang, valid benar memang valid. Ditanyakanlah ke orang sama bos orang, bos, apakah benar orang tua pada di Korea Selatan sebagai hadiah ulang tahun dan kelulusannya adalah operasi plastik? Nih, araso itu. Raso. Raso. Lain araso mah iya nih araso katanya gitu. Ya benar gitulah. Ya benar. Jadi sebagai ungkapan cinta dan terima kasih hadiah operasi. Jadi emang sudah biasa Mang itu tuh. Nah, orang ditanya balik dong. Karena bos orang itu usianya itu sekitar 5 menuju 60 lah. Sehingga orang bisa menyimpulkan di dalam hati orang ya, berarti si bos ini gak dikasih hadiah ulang tahun. Karena Mang, kalau maneh tahu ya, orang-orang Korea zaman di usia 60 sekarang itu bagaimana jauh Mang dengan yang sekarang. Dari artis-artis. Yes. Dengan artis BTS jauh pisan. Jauh Mang. Itu enggak emang bukan perbandingannya tuh dengan artis. Ini dengan masyarakat umum lah. Orang punya partner, bukan partner, temen ekspat di tempat kerja orang. Mr. Lee Chang-hon. Dia masih ngora Mang. Usia 25 tahun. Kasepna anjir. Opa-opa. Orang ditanya dong, Mister, apakah benar kamu? Dia dengan jujur mengakui, yes. 19 tahun orang operasi plastik. Cuman orang tidak terlalu dalam lagi karena itu ranah privasi. Orang mereka agak suka Mang kalau lebih privasi. Betul. Nah, orang kan ke bos orang nih, tadi ya. Bos, berarti bos tidak diberikan hadiah. Orang ngambok. Aish.